Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mariam. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi saya yang berjudul psikologi perkembangan. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya presentasikan. Ya, poin yang pertama yaitu definisi dari psikologi perkembangan. Sebelum kita membahas apa itu psikologi perkembangan, saya akan mempresentasikan arti dari psikologi itu sendiri. Jadi, psikologi berasal dari bahasa Yunani psike yang artinya jiwa. Lego berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenal gejala, proses maupun latar belakangnya. Psikologi didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang tingkah laku dan proses mental organisme. 3 ide dalam definisi ialah saintifik, tingkah laku, dan proses mental. Menurut arti psikologi perkembangan dari beberapa para ahli, di sini saya ada 3 tokoh para ahli, yaitu yang pertama menurut F.J. Monks, Knors, dan Siti Rahayu Haditono 2006 dalam psikologi perkembangan menyatakan psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasio antara kepribadian dan perkembangan. Lalu yang kedua, menurut Kartini Kartono tahun 1995 dalam psikologi anak, psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak bermain, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolesen menjelang dewasa. Dan yang ketiga, menurut Bijou dan Baer merumuskan psikologi perkembangan sebagai ilmu khusus yang mempelajari peningkatan-peningkatan yang terjadi oleh interaksi antara tingkah laku dengan hal-hal yang timbul di lingkungan. Lalu di sini ada poin yang kedua, yaitu ruang lingkup psikologi perkembangan. Ruang lingkup pembahasan psikologi perkembangan adalah masalah perkembangan itu sendiri yang meliputi aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, moral, dan lainnya. Sedangkan menurut beberapa ahli menyebutkan bahwa ruang lingkup psikologi perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut F.J. Monks, A.M.P. Knors adalah 1. Periode pranatal dan tahun pertama. 2. Usia 1-4 tahun. 3. Anak prasekolah dan sekolah. 4. Masa remaja. 5. Masa remaja pada batas dewasa awal. Dan 6 yang terakhir masa dewasa dan masa tua. Nah, menurut Dr. Andes Zulkifli dalam bukunya Psikologi Perkembangan ada 4, yakni 1. Masa bayi, 2. Masa kanak-kanak, 3. Masa anak sekolah, dan 4. Masa remaja. Adapun gejala jiwa atau perilaku manusia dalam ruang lingkup lain dibahas oleh psikologi yang lebih bersifat khusus yang secara ilmiah mendasarkan pada hasil-hasil penemuan empiris antara lain sebagai berikut. 1. Psikologi faal. 2. Psikologi abnormal. 3. Psikologi belajar. 4. Psikologi industri. 5. Psikologi remaja. 6. Psikologi pendidikan. 7. Psikologi klinis. 8. Psikologi sosial. Dan 9 yaitu psikologi lingkungan dan lain-lainnya. Nah, di sini poin yang terakhir yang akan saya presentasikan yakni manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan menurut Ahmadi 2005 8-9 adalah sebagai berikut. Ada 3 poin, yaitu
Satu, untuk memahami garis besar, pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya. Dua, dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak dan remaja, dengan penuh perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang ketiga, dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang dipertanyakan, monggo dipertanyakan, dan jika ada yang mau menyanggah silakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.